Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi tentang sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya pada pertemuan keempat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabrina Olivia dan kedua rekan saya Siti Marwah Herdianti, saya Cahya Lestari. Berikut videonya. Oke, yang pertama ada sistem biaya. Sistem biaya adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan merupakan informasi biaya bagi manajemen. Dalam akuntansi biaya, ada dua sistem yang dapat digunakan untuk mengalokasikan dan membebankan biaya ke unit produksi, yaitu yang pertama ada sistem biaya sesungguhnya atau biaya aktual. Adalah suatu sistem pembebanan harga pokok saat biaya tersebut sudah terjadi atau biaya yang sesungguhnya dinikmati. Penyajian hasil baru akan dilaksanakan apabila semua operasi sudah selesai pada periode akuntansi yang bersangkutan. Yang kedua ada sistem biaya ditentukan di muka. Adalah suatu sistem pembebanan harga pokok kepada produk sebesar harga pokok yang ditentukan di muka sebelum produk dikerjakan. Pada akhir periode kedua, sistem biaya ini dicatat dan kemudian dibandingkan sehingga menyebabkan adanya varian antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang ditentukan di muka. Selanjutnya ada penentuan harga pokok. Penentuan harga pokok adalah bagaimana memperhitungkan biaya kepada suatu produk yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan seluruh biaya produksi atau hanya memasukkan unsur biaya variabel saja. Penentuan harga pokok dapat digunakan dua metode, yaitu yang pertama ada metode kalkulasi biaya penuh atau full costing. Adalah metode penentuan harga pokok suatu produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Yang kedua ada metode kalkulasi biaya bahan baku. Yang kedua ada metode kalkulasi biaya variabel atau variable costing. Adalah metode dalam penentuan harga pokok suatu produk memperhitungkan biaya produksi yang hanya bersifat variabel saja, yaitu biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Dalam kalkulasi ini, biaya overhead variabel tetap tidak diperhitungkan sebagai produksi, tetapi sebagai biaya periode yang akan dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Selanjutnya ada akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah suatu cara untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk. Ada dua metode yang lazim digunakan dalam akumulasi biaya, yaitu ada akumulasi harga pokok pesanan. Adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan harga pokok di suatu di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan secara terpisah sesuai identitasnya. Akumulasi ini dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan proses produksi secara terputus seperti bengkel, percetakan, catering, mebel, dan sebagainya. Yang kedua ada akumulasi harga pokok proses, yaitu suatu metode dalam pengumpulan harga pokok produk yang mengumpulkan biaya ke setiap pusat departemen. Akumulasi ini dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan proses produksi terus-menerus seperti perakitan mobil, obat-obatan, perusahaan yang mengelola barang atau konsumsi. Selanjutnya ada aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Biaya adalah sebagai nilai tukar pengeluaran pengorbanan untuk memperoleh manfaat, sedangkan biaya dalam perusahaan manufaktur merupakan pengeluaran atau pengorbanan untuk melakukan proses produksi. Di poin pertama itu ada kegiatan perusahaan manufaktur meliputi pembelian bahan baku, mengubah bahan baku menjadi barang jadi dengan proses tertentu. Di poin kedua ada
dalam pembelian bahan baku dan ketika barang dalam proses produksi membutuhkan biaya. Yang ketiga ada semua biaya manufaktur mengalir melalui perkiraan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Hal ini merefleksikan penyerapan biaya penuh atau absorption cost. Transaksi yang berhubungan dengan jurnal biaya manufaktur. Yang pertama itu ada pembayaran secara kredit, beban dibayar di muka, pembelian dan perbaikan, aktiva tetap, berbagai pembayaran untuk sumber daya. Yang kedua, ada pembayaran upah dan gaji, pembelian bahan baku, dan perlengkapan secara kredit, serta pencatatan beban gaji. Untuk yang selanjutnya itu ada aliran biaya manufaktur. Aliran biaya manufaktur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kas utang usaha yang dibayarkan untuk bahan baku, serta kas utang usaha yang dibayarkan atau dialokasikan untuk biaya manufaktur lain-lain. Yang pertama itu ada kas utang usaha yang dibayarkan untuk bahan baku, lalu dialokasikan untuk disimpan dalam bentuk persediaan bahan baku dan diminta untuk barang dalam proses. Barang dalam proses itu termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang dibebankan. Serta selanjutnya ada biaya barang yang telah selesai, lalu dilanjutkan untuk dipindahkan ke persediaan barang jadi, dan yang terakhir ada harga pokok penjualan. Kas utang usaha yang kedua itu ada dibayarkan atau dialokasikan untuk biaya manufaktur lain-lain, termasuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Lalu dialirkan ke barang dalam proses, termasuk dalam bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dibebankan. Selanjutnya ada biaya barang yang telah selesai, lalu dipindahkan ke persediaan barang jadi, dan ditransfer menjadi harga pokok penjualan. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca antara total aktiva dan total pasiva itu harus sama atau balance. Jadi total aktiva di total semua dari aset lancar sampai aset tetap, lalu di total semua untuk mendapatkan hasil total aktiva, dan sisi sebelahnya itu ada kewajiban dan liabilitas, itu ditambahkan untuk mendapatkan hasil total pasiva. Total aktiva dan pasiva itu harus sama. Untuk yang selanjutnya juga ada jurnal. Untuk contoh jurnal di sini ada PT New Hope Manufacturing Company. Yang pertama itu ada bahan baku dibeli secara kredit sebesar Rp100.000. Ayat jurnalnya ada bahan baku 100.000 pada utang usaha 100.000. Yang B, ada material yang diminta selama bulan tersebut. Yang pertama untuk produksi 80.000, untuk penggunaan tidak langsung 12.000, dan ayat jurnalnya itu ada barang dalam proses 80.000, pengendalian overhead 12.000, itu di total semua dan mendapatkan hasil 92.000 sebagai bahan baku di posisi kredit. Untuk yang C itu ada total beban gaji terutang yang dibayar sebesar 160.000 dan akunnya ada beban gaji 160.000 pada gaji yang masih harus dibayar 160.000. Akun satunya lagi itu juga ada gaji yang masih harus dibayar 160.000 pada kas, besar Rp160.000. Untuk yang selanjutnya itu ada akun yang bagian D, itu ada distribusi beban gaji sebagai berikut. Yang pertama ada tenaga kerja langsung sebesar 65%, ada tenaga kerja tidak langsung sebesar 15%, gaji bagian pemasaran sebesar 13%, dan gaji bagian administrasi sebesar 7%. Akunnya itu ada barang dalam proses sebesar 104.000, itu diperoleh dari 160 pada akun sebelumnya, yaitu total beban gaji di bagian yang C itu 160.000 dikalikan dengan 65% dan mendapatkan hasil 104.000. Pada akunnya di posisi kredit itu ada pengendali overhead pabrik sebesar 24.000, itu diperoleh dari 190.000 dikalikan dengan 15%. Lalu selanjutnya ada di bagian kredit lagi sebesar 20.800 dengan akun pengendali beban pemasaran, itu diperoleh dari 160.000 dikalikan dengan 13%. Lalu ada pengendali beban admin
itu di akun kredit juga, itu sebesar 11.200 diperoleh dari 160.000 dikalikan dengan 7%. Untuk total semuanya ditambahkan dan mendapatkan hasil beban gaji sebesar Rp160.000. Untuk akun selanjutnya itu ada yang E, overhead pabrik terdiri atas penyusutan sebesar 21.300 dan asuransi dibayar di muka sebesar 1.200. Untuk ayat jurnalnya itu ada pengendali overhead pabrik sebesar 22.500 yang diperoleh dari 21.300 ditambahkan dengan 1.200. Pada akun di kreditnya itu ada akumulasi penyusutan sebesar 21.300 dan akun di kredit selanjutnya ada asuransi dibayar di muka sebesar 1.200. Untuk transaksi KF, biaya overhead pabrik umum sebesar $26.340, 70% dibayar tunai, sisanya dikreditkan ke utang usaha. Nah, jurnalnya itu pengendalian overhead pabrik sebesar $26.340, di debit, kas di kredit sebesar $18.438, dan utang usaha di kredit sebesar $7.902. Transaksi yang ke G itu jumlah yang diterima dari atas pelunasan utang mereka sebesar $205.000. Untuk jurnalnya itu kas di debit sebesar $205.000 dan piutang usaha di kredit sebesar $205.000. Transaksi yang ke H dibayar utang usaha sebesar $227.000, estimasi utang pajak sebesar $35.700. Nah, untuk jurnalnya utang usaha di debit sebesar $227.000, estimasi utang pajak di kredit sebesar $35.700 dan kas di kredit sebesar $262.700. Transaksi yang KI itu overhead pabrik diakumulasi, diperkirakan pengendalian overhead pabrik dibebankan ke perkiraan barang dalam proses. Nah, jurnalnya itu barang dalam proses di debit sebesar $84.840 dan pengendalian overhead pabrik di kredit sebesar $84.840. Untuk transaksi yang ke J itu unit yang telah selesai ditransfer ke persediaan barang jadi. Itu jurnalnya itu barang jadi sebesar $320.000 dan barang dalam proses di kredit sebesar $320.000. Transaksi yang ke A penjualan sebesar $384.000, 40% dibayar tunai, sisanya dicatat sebagai piutang usaha. Harga pokok penjualan 75% dari penjualan. Nah, jurnalnya itu kas di debit sebesar $153.000, piutang usaha di debit sebesar $230, penjualan di kredit sebesar $384.000. Untuk selanjutnya, harga pokok penjualan di debit sebesar $288.000 dan persediaan produk jadi di kredit sebesar $288.000. Untuk transaksi yang KL itu provisi untuk pajak penghasilan sebesar $26.000. Jurnalnya itu provisi pajak penghasilan $26.000 dan utang pajak penghasilan di kredit $26.000. Selanjutnya ada perhitungan laporan laba rugi dari New Hope Manufacturing Company. Laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari. Di sini ada penjualan dengan nominal $384.000 yang dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar $288.000. Dari nominal tersebut terdapat laba kotor dengan nominal $96.000, terus dikurangi beban komersial. Beban komersialnya itu ada beban pemasaran sebesar $20.800 dan ada beban administratifnya itu sebesar $11.000. Maka dari total tersebut memiliki hasil $32.000 dan ada laba operasinya itu sebesar $64.000 dikurangi dengan provisi pajak penjualan itu sebesar $26.000. Maka laba bersih dari hasil dari nominal tersebut itu ada $38.000.
Nah, di sini ada contoh laporan harga pokok penjualan. Bahan baku. Persediaan bahan baku pada 1 Januari tahun 2020 sebesar $135.300. Ada pembelian juga sebesar $100.000. Bahan baku tersedia untuk digunakan, itu tinggal ditambahin aja, jadi $235.300. Dikurangi dengan bahan baku tidak langsung yang digunakan itu sebesar $12.000. Persediaan bahan baku 31 Januari 2020 sebesar $143.300. Hasilnya itu ditambah jadi $155.300. Beban bahan baku tersedia untuk digunakan dikurangi dengan bahan baku yang tidak langsung sama persediaan bahan baku 31 Januari 2020. Hasilnya jadi bahan baku yang digunakan sebesar $80.000. Nah, selanjutnya ada tenaga kerja langsung sebesar $104.000. Overhead pabrik itu ada bahan baku tidak langsung sebesar $12.000, tenaga kerja langsung sebesar $24.000, penyusutan sebesar $221.300, asuransi sebesar $1.200, overhead pabrik umum sebesar $26.340. Nah, overhead pabrik itu dihitung saja jadi $84.840. Tenaga kerja langsung dikurangi sama overhead pabrik, jadinya hasilnya total biaya manufaktur sebesar $268.840. Persediaan barang dalam proses 1 Januari 2020 itu $234.300. Nah, itu tinggal ditambah aja hasilnya jadi $503.140. Nah, lalu dikurangi dengan persediaan barang dalam proses 31 Januari 2020 sebesar $183.140, menjadi harga pokok produksi sebesar $320.000. Ditambah dengan persediaan barang jadi 1 Januari 2020 sebesar $68.700. Barang tersedia untuk dijual jadinya $388.700. Lalu dikurangi dengan barang jadi sebesar $100.700 menjadi harga pokok penjualan. Hasilnya yaitu $288.000. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh siklus akuntansi biaya dalam rekening pada layar di atas. Kesimpulan dari materi kami adalah yang pertama itu ada sistem biaya, penting untuk menentukan harga pokok yang akurat. Yang kedua ada dua metode utama, biaya sesungguhnya dan biaya ditentukan di bukan. Dan yang ketiga ada kumulasi biaya, bisa dilakukan per pesanan atau per proses. Dan yang terakhir itu ada laporan harga pokok penjualan memberikan gambaran biaya produksi yang dikeluarkan. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga pada video kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.